bertemu beragam orang dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang yang ternyata faktanya mereka takut sama uang. Halo, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali kali ini saya membuat sebuah video pencerahan, video inspirasi, dan tentunya sebagai solusi dalam hidup Anda. Channel yang saya buat ini di Cahaya Kehidupan memberikan video-video yang berisi inspirasi, berisi pembaruan-pembaruan, berisi pencerahan buat Anda yang selama ini mencari tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya, bagaimana mengelola hidup, bagaimana menciptakan kehidupan yang baik dan menyenangkan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Sekarang jam 16:30, setengah 5 sore. Saya tadi selesai memberikan kelas Platinum AMC hari pertama. Tadi selesainya jam setengah 4 gitu ya. Mulai jam 9-an, 9:15. Tadi kelas platinumnya pesertanya seorang ibu dari Kalimantan Tengah sepertinya. Ibu ini seorang pengusaha di sana dan dia belajar tujuannya untuk meningkatkan kekayaannya, membuat hidupnya lebih baik di semua aspek, di keluarga, di anak, bisnis dan sebagainya. Nah, tapi kali ini saya ingin membuat pencerahan tentang bagaimana langkah yang harus Anda lakukan supaya jualan Anda tetap laris. Situasi 2 tahun ini gitu ya, yang orang sebut pandemi akibat COVID-19, banyak orang mengeluh bahwa jualannya turun, banyak orang mengeluh bisnisnya tidak bagus. Bahkan ketika saya membaca di media sosial, di sebuah portal radio di Surabaya gitu ya, banyak orang ngeluh bahwa jualannya sepi, bisnisnya sepi gitu ya, jualannya menurun dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang di perhotelan, teman-teman yang di restoran gitu ya, ketika harus ada PPKM maka penjualan tentu sepi. Tapi sepi atau tidaknya penjualan itu sebetulnya sih tidak terpengaruh langsung dari lingkungan. Makanya ada juga bisnis lain yang di kondisi saat ini dia malah tumbuh bagus. Ada yang dia malah membuat saham baru, membuka saham baru dan sebagainya. Tapi memang ada juga bisnis yang turun. Perbedaannya apa? Lingkungan, faktor konsumen, ataukah keberuntungan? Anda mungkin bilang, tapi saya jualan sepi. Sekarang cek tetangga sebelah, cek toko sebelah gitu ya. Dengan jualan yang sama, sepi juga ataukah ramai? Kalau toko sebelah yang sama dengan Anda itu ramai, berarti yang salah bukan bisnisnya. Yang salah juga bukan sekitar Anda. Yang salah adalah pikiran dari pemilik bisnisnya, pikiran dari Anda sebagai ownernya. Bukan karena Anda kurang iklan, bukan Anda kurang marketing, bukan Anda kurang promosi. Faktanya nih ya, banyak orang mengeluarkan budget besar untuk iklan, baik itu iklan Facebook, iklan Google dan sebagainya. Banyak orang mengeluarkan budget besar untuk itu, tapi ternyata penjualan juga turun. Saya juga ada beberapa orang yang ngeluh, Mas Irman, saya sudah pasang iklan, saya sudah Google Ad, Facebook Ad dan sebagainya, tapi penjualannya sepi. Bahkan seminggu yang lalu ada seorang peserta kelas AMC online yang dia cerita bahwa jualan saya sepi.
Dia jual buah, bukan sebulan lalu ya, sebulan yang lalu mungkin. Sebulan yang lalu jualan buah sepi gitu ya. Dia membuat alasan pandemi, orang jadi malas beli dan sebagainya gitu ya. Terus saya tanya, apakah semua orang jual buah itu sepi? Dia jawab, ya enggak juga mas, ada juga ya tetap ramai. Nah, berarti kalau seperti itu, yang salah bukan bisnisnya, yang salah bukan pandeminya, yang salah bukan konsumennya atau apapun. Lalu yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah, karena semua kejadian itu sudah sesuai dengan program yang ada di kepala Anda. Pasti ada program di kepala Anda yang membuat hal itu menjadi nyata. Anda mungkin berpikirnya kalau pandemi sepi ya jadinya sepi, bisnisnya turun. Atau Anda mungkin berpikirnya takut sama uang, berpikir takut kalau rame dapat uang banyak, takut ya. Anda jangan mengatakan, mana ada mas orang takut sama uang. Ada banyak. Saya sering ketemu orang di kelas MC Online, hampir setiap hari saya kasih kelas, bertemu beragam orang dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang yang ternyata faktanya mereka takut sama uang. Kalau dia memang sudah kaya, pasti dia suka sama uang. Tapi ketika hidupnya itu susah, bisnisnya sepi, karena dia takut sama uangnya. Nah, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus dirubah. Jadi bukan harus pakai penglaris, pakai jimat, penglaris celana dalam gitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika saya coba cek teman-teman di AMC, di grup Telegram, saya baca ada banyak postingan yang mengatakan dia jualannya rame lagi, jualan buahnya yang disepi jadi rame lagi, kemudian jual makanan rame, bahkan ada yang dia dapat mobil baru, ada yang dia tetap bisa bangun rumah ketika pandemi. Artinya apa? Jualan sepi dengan pandemi itu gak ada hubungannya sebetulnya. Kalau ada hubungannya maka pasti semua bisnis sepi, semua jualan pasti sepi. Tapi faktanya tidak. Kenyataannya adalah yang membuat sepi bisnis Anda karena Anda kurang benar dalam berpikirnya, Anda kurang kreatif dalam berpikirnya. Kembali ujung-ujungnya pikiran Anda. Jangan ketika Anda mengatakan, saya nggak tahu apa yang salah, saya nggak tahu apa yang harus saya rubah. Ya sudahlah, ini sudah kehendak Tuhan, sudah takdir Tuhan. Ya kalau Anda seperti itu ya Anda buyar gitu ya, Anda selesai bisnisnya. Anda sudah sepi terus. Apalagi ada yang mengatakan, Mas Irman, tapi tempatnya sepi, tempat saya nggak strategis, tempat saya jarang dilewati orang. Saya pernah makan di sebuah tempat makan di daerah Mojokerto sepertinya. Daerah Pandaan. Jadi tempatnya itu masuk ke dalam gitu ya, jauh. Tapi ramai juga. Berarti tempat tempat tidak menjadi alasan ramai atau sepi. Dimanapun jualan bisa ramai, dimanapun jualan bisa untung. Asal pikiran pemiliknya memang mendukung untuk ke arah situ. Nah, ini pondasinya. Kenapa saya berkali-kali mengatakan di semua video, kuncinya di pikiran, kuncinya adalah cara berpikir Anda. Pikiran Anda menentukan bisnis Anda ramai atau tidak, laris atau tidak. Kalau pikiran Anda itu menolak untuk kayanya, menolak untuk ramai, ya jadinya tidak ramai. Di grup Telegram AMC membuktikan bahwa teman-teman tetap bisa penjualan tetap bisa ramai bisnisnya, meskipun situasi yang katanya pandemi seperti ini. Saya buktikan bahwa kunci bisnis adalah di pikiran Anda, di pikiran pemiliknya, itu pondasi utamanya. Ibarat sebuah bangunan rumah, kalau pondasinya itu jelek ya apapun yang dipasang jadi jatuh. Tapi kalau pondasinya bagus, sudah kuat, maka apapun yang Anda pasang di atas rumah itu jadinya baik. Makanya kalau Anda baca di buku saya yang ini, 10 keajaiban pikiran, Anda bisa sadar bahwa kuncinya ada di pikiran. Pikiran adalah sumber dari rezeki, sumber dari doa, sumber dari apapun juga, semuanya kembali dari pikiran Anda. Saya buat buku ini supaya menjadi jalan awal untuk membuka Anda sadar tentang apa itu pikiran. Karena banyak orang masih
masih takut gitu ya, atau masih parno dengan kata-kata pikiran, seolah-olah menggunakan pikiran itu sesuatu yang salah, menggunakan pikiran itu sesuatu yang sesat gitu ya, sesuatu yang tidak pakai Tuhan dan sebagainya. Bahkan ketika saya mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi, Anda protes, banyak yang protes, saya enggak tuh, yang saya pikirkan enggak terjadi. Kalau nggak terjadi berarti Anda salah cara berpikirnya, Anda belum paham bagaimana berpikir yang benar. Kalau sudah paham berpikir yang benar, maka apapun yang Anda pikirkan, itulah realita dalam hidup Anda. Sadari ini, dan daripada Anda sibuk nyari jimat, nyari penglaris, pergi ke atas gunung, mencari barang-barang yang katanya membuat laris, lebih baik Anda masuk dalam diri Anda, merenung, dan Anda ubah program di kepala Anda. Anda ubah program di pikiran Anda. Karena bisnis Anda laris atau tidak sepenuhnya tergantung dari isi kepala Anda. Yang belum subscribe, klik subscribe-nya, silakan komentar dan silakan like, lalu Anda boleh share ke banyak orang supaya bukan hanya Anda yang sadar tapi juga orang-orang sekitar Anda. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.